Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahi jamaah Majelis Taklim 1453 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit sharing pada kultum Ramadan kali ini dengan tema pentingnya memperkenalkan ilmu pendidikan agama Islam sejak dini bagi anak-anak kita. Ilmu adalah sayyidul amal atau penghulunya amal, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yang telah disepakati umat, yaitu ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Sehingga tidak ada satu amalan pun yang dilakukan, baik perkataan maupun perbuatan, tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu juga merupakan makanan pokok bagi jiwa, yang karena ilmu tersebut jiwa akan menjadi hidup dan jasad akan memiliki adab. Ahli jamaah MT 1453, tidak ada satu orang tua pun dan profesi apapun yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, baik profesi formal maupun informal. Bahkan seorang penjahat kelas kakap pun pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi apakah hanya dengan bermodalkan keinginan aja akan cukup untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah? Jawabannya tentu tidaklah cukup. Memberikan pendidikan agama Islam itu kewajiban bagi setiap orang tua dan akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Untuk itu, mari kita sama-sama memperkenalkan dan menerapkan pola pendidikan agama Islam sejak dini bagi anak-anak kita, supaya dapat dijadikan bekal buat anak-anak kita kelak setelah dewasa dan berumah tangga, bahkan sampai di akhirat nanti. Tempatkan sejak dini anak-anak kita di sekolah yang berbasis Islamnya kuat, supaya anak-anak sejak dini terbiasa dengan aturan-aturan Islam yang kafah. Jangan pernah ragu untuk menempa anak-anak kita dalam menimpa ilmu agama Islam di pesantren, supaya ilmu agamanya lebih kokoh. Perkenalkan pola pendidikan pesantren sejak dini, supaya kalau pada waktunya nanti anak-anak sudah siap untuk menuntut ilmu di pesantren, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam membimbing anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teringat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali amalan dari tiga ini. Yang pertama, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Dunia adalah tempat menabur benih, dan akhirat adalah tempat memanen. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal soleh selama hidupnya di dunia. Untuk itu, tentunya kita semua senantiasa mendoakan dan membimbing anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya kita berharap ketika sakaratul maut nanti ada anak-anak kita yang mentalkinkan kita, pun ketika ruh ini benar-benar lepas dari jasad, ada anak-anak kita yang mendoakan kita, yang memandikan kita, yang mengkafankan kita, dan menjadi imam pada saat pelaksanaan sholat jenazah nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merahmati kita semua dalam membimbing anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat taat, mari sama-sama kita selipkan di setiap doa-doa kita, di setiap sujud-sujud kita. Kita doakan buat kedua orang tua kita yang sudah almarhum dan almarhumah, karena hanya doa dari anak-anak soleh itulah yang mereka butuhkan. Semoga doa anak-anak soleh kita kelak dapat meringankan hisab kita, dapat memberatkan amalan kebaikan kita, dan dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian taklim ini disampaikan, insya Allah ada manfaatnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan berasal dari al-fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.